Dan tuh masih bawah tolaan. Gimana? Mertayudan tuh masih deket-deket Artos. Dekat Artos ya. Ya toh? Iya, Oke, bukan yang daerah gunung ya Mas yo. bukan. Baik. Lulus SMA tahun berapa Mas? Tahun ini. Tahun ini ya berarti ya baruan ya. Iya. Good. Berarti ini mau masuk mana? Rencananya mau anu PDN. IPDN. Iya. Mantap. Terus persiapan belajarnya gimana sebelum-sebelumnya? Ya, anu cuma baca-baca doang sih, Kak. Soalnya kemarin Baca-baca. fokusnya Mm-mm. belajar UTBK. Oh, fokusnya ke UTBK kemarin. Ya, Mantap. Terus kemarin UTBK-nya masukin mana itu? Undip. Undip. Di Undip Ya, nggak masuk ke Undip. nggak masuk. Terus nyoba mandiri lagi ke Undip. Masuk terusan, Mas. Oh, gini udah masuk di Undip. Mandiri berarti ini udahan. Udah, ya. Good. Mantap banget. Kalau UTBK kemarin ambil jurusan apa? Sama mandirinya jurusan apa, Mas? Kalau UTBK teknik geologi. Mantap banget. Terus kalau mandirinya? Mandirinya yang S1 itu ngambilnya teknik geologi juga. Hmm. Terus ini kan aku keterima vokasi. Vokasinya Vokasi ngambil manajemen logistik. manajemen logistik berarti. Ya, Oke. Mantap, Soshum. Mas. Good. Univ top. Oke ya, termasuk univ top di Indonesia itu Undip. Terus Ya, masuknya di 4 vokasi ya. ya, Mantap itu. D4 itu kan setara dengan S1 ya Mas ya, karena kan gelarnya juga besok sarjana terapan kan. ya. Terus ini masih pengen coba-coba ini PDN. Pengen coba. Ya, Mantap. Oke, tapi sebelumnya udah nyicil-nyicil baca-baca lah ya. iya. Baik, Mas. Ini sudah siap? Sudah. Mantap. Kalau begitu kita mulai ya Mas ya. Sekarang saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Tegar, bisa dipanggil Tegar nanti ya. Kemudian di sini saya membersamai Mas Rehan ya, Ya, dalam subtes wawasan kebangsaan. Jadi materi wawasan kebangsaan itu pernah kita pelajari semasa SMP dan juga SMA, Mas. Tapi kebanyakan dari kita itu kan seringkali lupa ya, Mas ya, dengan ya, materi-materi PKN ya. betul. Materi PKN. Jadi TBK itu cuma materi PKN yang ada di dalam SMP sama SMA. Cuma nanti penekanannya dalam, lebih dalam kalau di wawasan kebangsaan. Kemudian Mas Ya, di awal ini, oh ya rumah saya deket Jogja City Mall Mas. Kalau semisal lewat Jogja silakan. City Mall. Deket Jogja City Mall. Oh, Misal lewat atau butuh bantuan apa deket sini, hubungi saya aja. siap, Siap ya. siap. Good. Kemudian kita awal ini langsung aja ya Mas ya. Langsungnya apa? Langsung coba. Coba. Bentar Mas, kok ini loh. Ini Coba ya Mas ya. gimana, Mas? Bentar. Tak kirim link. Oh ya, Coba. bentar, Mas. Itu kamu klik bisa muncul enggak? Sebentar. Kolom chat. Itu link isinya adalah asesmen atau penilaian awal Mas. Jadi fungsi dari penilaian awal ini supaya saya dapat mengetahui pengetahuan awal Mas perihal materi implementasi Pancasila dan juga integritas itu seperti apa. Kayak gitu. Paham ya? Ya, Tuh, udah muncul? udah. Oke, silakan dikerjakan dulu ya Mas ya. Ya, Mas. Butuh waktu berapa menit? Berapa soal tadi, Mas? Cuman 5 soal tok Mas. Oh ya, 5 menit sanggup ya, nggak?
Gimana? 5 menit cukup nggak? Atau kurang? Hmm, 7 menit, 7 menit. 7 menit, good. Oke ya. Jadi kita sekalian melatih manajemen waktu kita ketika mengerjakan gitu. Ya, Itu ya, 7 menit silakan. Terus kalau mengerjakan jangan lihat Google. Oke ya. Untuk ya, konsepnya silakan dikerjakan sesuai kemampuan aja. Nanti akan kita bahas di akhir ketika Mas Raihan sudah mendapatkan materi dari saya kayak gitu. Oke? siap. Silakan Mas. Randy berasal dari keluarga yang sangat dan kekayaannya tidak amat
Sudah, Mas? Sudah, Mas. Sudah, mantap. Kurang dari 7 menit tuh malahan. Tapi salah 4. Gimana? Soalnya susah nggak? Soalnya itu bikin ragu-ragu, Mas. Bikin ragu-ragu ya? Mm-mm. Oke, bentar. Saya cek dulu, Mas, hasilnya. Siapa tahu malah udah bener semua kan, berarti hadirnya saya di sini tuh tinggal moles Mas Rehan aja, ibaratnya gitu. Bentar. Enggak. Salah, Mas. Gimana? Salah 4. Kelihatan, Bo? Ya, itu bisa di kan itu. Bentar. Oh iya, oh. Oke, kalau begitu kita sekarang belajar terkait dengan implementasi Pancasila dan nanti disambung dengan materi integritas ya, Mas ya. Kenapa itu penting, Mas Rehan? Karena materi perihal implementasi Pancasila dan juga integritas itu sangat penting karena sering dikeluarkan di dalam soal-soal kedinasan maupun PNS gitu. Sering banget. Dan butir soal yang keluar perihal materi tadi itu banyak kuantitasnya. Bisa lebih dari 3, 4, 5. Itu kan banyak, Mas, lebih dari 3 itu. Dan ingat Iya. ya, materi ini kelihatannya simple, tapi ketika diterapkan dalam sebuah soal itu akan susah. Contohnya kayak ini tadi, Mas. Ya kan? Iya. Banyak yang Iya. sekiranya juga tuh. Nah, itu. Nah, kita mulai dari kata kunci nanti. Nah, kata kunci ini bisa kamu pahami dan nantinya kamu bisa terapkan dalam latihan soal. Oh ya, dalam latihan soal tadi belum ada kunci jawabannya, toh, Mas? Nggak kelihatan toh? Enggak ada. Nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Baik, kalau begitu ini share screen saya sudah terlihat ya. Sudah. Oke, oh iya Mas Rehan, apabila berkenan boleh on cam, tapi kalau Oh semisal ada ya. kendala jaringan boleh off cam, nggak masalah. Fleksibel, oke ya, Mas ya. Kemudian, wah mantap, ganteng gitu kok. Alhamdulillah. Good, good. Kita ini ya kelihatan ya udahan ya. Jadi langsung saja Mas ke sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu punya akar. Akar di sini maksudnya adalah, bentar. Akar di sini maksudnya adalah sumber. Paham ya Mas ya? Sumber apa? Sumber pengamalan sila pertama. Jadi sumber pengamalan sila pertama adalah religius. Religius itu artinya adalah bagaimana kita itu bisa menjalankan apa yang diperintah olehnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Paham, Mas? Ya. Oke ya, jadi Ya. itu religius. Jadi ketika kita taat pada agama kita, taat pada perintah Tuhan, dan menjauhi larangan Tuhan kita, maka itu religius. Nah, kemudian sila ketuhanan itu menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Paham ya? Ya. Selain menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, pada dasarnya sila pertama juga tidak menutup kemungkinan menggambarkan hubungan manusia dengan manusia. Contohnya apa? Contohnya ini, Mas, toleransi agama. Oke ya. Misal nih, Mas, di lingkungan Mas ada umat minoritas, sebut saja misalnya Kristen atau Katolik. Kemudian tiba di hari Minggu, mereka kan jadwalnya untuk beribadah. Nah, maka Ya. kalau Mas itu menerapkan sila pertama, maka Mas itu tidak menghalang-halangi ketika mereka beribadah. Mas Ada. membiarkan ketika mereka ingin beribadah di hari Minggu. Paham ya? Tapi sebaliknya kalau Ya. Mas halang-halangi atau berbuat onar kepada mereka, maka itu melanggar sila pertama. Sama. Paham ya? Ingat, tipsnya ada kata-kata Tuhan, agama, kepercayaan. Paham ya? Kalau ada di Paham. sebuah kalimat, entah itu ada di bacaan soal atau opsi jawaban, sudah membawa kata Tuhan, agama, kepercayaan, dan difokuskan ke situ, maka itu sila pertama. Sama. Paham ya, Mas ya? Ya. Good. Ada yang nanyakan nggak untuk sila pertama? Enggak ada.
Masih aman lah ya Mas ya. Aman. Good. Pertama masih aman. Selanjutnya, gimana aman ya? Aman, aman. Sip. Selanjutnya kemanusiaan. Nah, akarnya, oke ya. Akar dari sila kedua adalah humanisme. Humanisme itu artinya apa, Mas? Siap. Kemanusiaan. Kemanusiaan itu sederhananya adalah bagaimana kita itu bisa memanusiakan manusia. Paham ya? Alias bersikap manusiawi. Kemudian, sila kedua itu menggambarkan hubungan manusia dengan manusia. Person to person. Ya. Kemudian kata kunci selanjutnya ada menjunjung tinggi martabat manusia. Siap. Martabat itu apa sih? Harga diri. Oke ya. Nah, makhluk Tuhan yang punya harga diri itu cuma manusia, Mas. Malaikat, jin, setan, pohon, kemudian binatang itu nggak punya yang namanya harga diri atau martabat. Nah, karena harga diri itu sangat spesial bagi manusia, maka wajib kita junjung tinggi. Paham ya? Ya. Kemudian menjunjung tinggi martabat itu dengan cara apa? Dengan cara menghormati HAM. Paham ya? Jadi menjunjung tinggi martabat manusia dengan cara menghormati hak asasi manusia. Misal Mas, kita itu sebagai manusia ya, nggak boleh yang namanya membuli. Weh, itu ya Mas ya, nggak boleh Betul. bully. Betul ya? Dulu Betul, SMS betul. bully nggak Mas? Dibully Mas aku, Mas. Weh, mosok. Nah, aku dulu jujur Mas, pernah bully. Nah, jadi temanku itu dari NTB. Oke ya, temanku dari NTB karena mohon maaf dia itu kalau mandi nggak pakai sabun akhirnya ada bau badan ya dia ya. Kemudian Ya. tak bully sekelas. Akhirnya dia pengen pindah sekolahan. Tapi untung saja kita sadari perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Akhirnya kita mengadakan forum, kita berbincang di situ menemukan sebuah solusi, akhirnya kita minta maaf. Nah, apa yang sudah pernah saya perbuat itu, Mas, itu adalah pelanggaran hak asasi Hak manusia. asasi manusia. Bully orang kayak gitu, oke ya. Kemudian, Mas, eh, nggak boleh yang namanya membeda-bedakan teman. Oke ya, kita nggak boleh yang namanya membeda-bedakan teman. Kamu ketika ketemu orang Jogja, kamu nggak mau. Kamu pengennya ya sama-sama orang Magelang. Itu nggak boleh, paham ya? Itu namanya membeda-bedakan teman. Kamu ketika Man. dihadapkan pada teman yang berasal dari Aceh, kamu nggak mau. Kamu maunya tetap dengan orang-orang dari suku Jawa misalnya. Nah, itu namanya membeda-bedakan teman. Paham ya? Itu nggak boleh. Oke? Membeda-bedakan itu Oke. kata lainnya adalah diskriminasi. Paham? Paham. Diskriminasi. Nggak boleh itu. Kemudian selanjutnya, Mas, kita nggak boleh yang namanya membunuh manusia. Jelas ya itu ya. Membunuh manusia atau menghilangkan manusia, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Iya. Selanjutnya, nggak boleh melakukan kekerasan seksual. Nah, itu nggak boleh. Oke ya, Mas, ya, itu melanggar hak asasi manusia. Siap. Misal kayak catcalling ke cewek, atau catcalling ke cowok kayak gitu, nah itu nggak boleh. Paham ya? Paham. Itu. Selanjutnya ada toleransi ini, Mas. Toleransi itu kan artinya saling menghargai atau menghormati. Kita nggak boleh yang namanya membeda-bedakan manusia berdasarkan sukunya, ras, budaya, bahasa, strata sosial, dan seluruh perbedaan yang melekat di dalam diri manusia. Itu nggak boleh kita diskriminasi, kita beda-bedakan. Harus kita saling hargai. Kenapa Baik. nggak ada kata-kata agama di sini, Mas? Agama soalnya masuk ke sila ke-1. Mantap, good. 100 buat kamu. Jadi agama itu masuk sila 1. Easy ya. Jadi sengaja nggak saya tuliskan agama di dalam sila kedua supaya kita bisa mudah membedakan mana sih implementasi sila 1 dan 2. Intinya sila 1 itu spesifik merujuk pada ini tadi. Oke ya. Ya. Terakhir, tolong menolong kemanusiaan. Pernah nggak Mas ketika sekolah kemarin kamu nolong temenmu yang sakit? Pernah. Pernah ya? Entah nolongnya dalam bentuk materi ataupun non materi, nah itu termasuk dalam kemanusiaan. Paham ya?
Kemudian pernah nggak berdonasi untuk korban bencana alam atau korban peperangan? Pernah. Pernah ya Mas ya. Nah, itu adalah sesuai Pernah. sila kedua, tolong menolong kemanusiaan. Intinya memanusiakan manusia. Manusia. Paham ya? Paham. Ada yang nanya kan nggak Mas? Belum. Oke, next ya. Next. Kemudian ada persatuan. Persatuan Indonesia. Itu ada cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Nah, untuk komponen yang ada di dalam sila ketiga ini, saya jelasin habis ini, Mas. Kenapa? Karena ini juga tak kalah pentingnya. Konsep cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, patriotisme itu sering sekali dikeluarkan dalam soal-soal kedinasan maupun PNS. Langsung loncat ke sila keempat ya, Mas ya. Ya. Kerakyatan. Kerakyatan itu adalah demokrasi. Kenapa ya? Karena kata depannya kerakyatan. Kelihatan. Demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat. Sehingga Mas, di dalam negara yang demokratis itu kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Paham Ya. ya? Jadi Mas, Ya. kedudukan kita berdua sebagai seorang rakyat dengan Pak Prabowo itu masih tinggi kita. Sebetulnya. Pak Prabowo itu ketika pengen nyapres itu butuh suara. Suaranya dari mana? Rakyat. Rakyat, ya kan? Mereka capres-capres yang ada di Indonesia maupun negara demokratis yang lainnya itu pasti mengemis suara kepada rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat. Selanjutnya, Mas, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Paham ya? Demokrasi Pancasila itu punya corak atau ciri khas. Ciri khasnya apa? Ini. Musyawarah. Musyawarah. Jadi ketika kita menjumpai persoalan tertentu, maka metode penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah. Marah. Oke, ada koordinasi juga. Oke, terakhir adalah percaya pada wakil rakyat. Wakil rakyat kita adalah DPR. R. Paham ya? Walaupun DPR itu kan sering sekali ya Mas ya buat tatu rakyatnya. Oke ya, buat satru rakyatnya. Tapi kan kita sudah diamanai oleh sila keempat kita untuk terus percaya pada mereka. Oke ya. Itu kenapa Ya. kita harus percaya pada mereka ya? Mereka lah yang menyalurkan aspirasi rakyat. Paham? Betul. Betul. Kemudian ingat, oke ya, tips dari demokrasi. Demokrasi itu menekankan ini, Mas. Kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Paham ya? Jadi kalau ada demonstrasi itu yang dilakukan oleh para mahasiswa ataupun para masyarakat, itu adalah bentuk daripada sila keempat. Pemilu itu sila keempat. Paham ya? 4. Kamu pengen ngeritik DPR, pengen ngeritik pemerintahannya Pak Prabowo, ya udah kamu kritik. Itu namanya sila keempat. 4. Karena bagian dari kebebasan berbicara, berekspresi, dan lain sebagainya ini. Paham ya Mas ya? Paham. Good. Selanjutnya, sila 5. Ada yang nanyakan dulu nggak Mas? Belum. Belum. Masih paham ya? Masih paham. Baik, untuk handout-nya sudah dibagikan belum Mas? Yang isinya implementasi Pancasila kayak gini? Belum kayaknya. Belum, Boh? Belum. Oke lah. Nanti tak share di ketika nganu ya, mengerjakan soal ya. Ya. Oke, kemudian sila kelima. Eh, kata kuncinya adalah hubungan timbal balik negara dengan rakyat. Jadi rakyat itu punya kewajiban. Paham ya? Salah satu kewajiban rakyat yang paling besar, oke, tak ulang lagi, salah satu kewajiban rakyat yang paling besar, paling berjasa bagi negara adalah pajak. Karena memang pajak itu kan penghasilan negara yang paling besar. Sepakat ya Mas ya? Nah, Ya. atas uang pajak yang sudah kita bayarkan dan berhasil dikumpulkan oleh negara, negara itu bisa nggak sih mengelola uang pajak kita yang nantinya pengelolaan tadi itu dapat kembali kebermanfaatannya bagi rakyat. Misal diwujudkan dalam pembangunan jalan tol atau jalan-jalan yang sering kita lalui entah di desa maupun jalan-jalan nasional.
Paham? Pemberian fasilitas kesehatan yang layak, pemberian fasilitas pendidikan yang layak, pemberian lapangan pekerjaan yang melimpah ruah. Paham ya? Nah, itu adalah bagian dari timbal balik negara dengan rakyat. Paham? Atau Paham. semisal Mas, sering sekali ini hadir di kehidupan kita sehari-hari. Misal di Magelang banyak jalan yang jelek nggak Mas? Dikit-dikit, Dikit-dikit. Nah, misal nih dikit. ketika ada jalan yang jelek ya, maka di situ negara harus hadir. Untuk apa? Memperbaiki. Bro, Paham ya? perbaiki. Memperbaiki jalan ya yang rusak tadi ya. Nah, itu adalah timbal balik negara terhadap rakyatnya. Lihat. Apakah ketika proses perbaikan jalan kita langsung dimintai uang oleh pemerintah? Tidak, tidak. Tidak ya, karena itu semua sudah kita bayarkan menggunakan pajak kita. Pajak. Nah, betul. Paham ya? Selanjutnya, Mas, sila kelima, itu ingat, sadar hak dan kewajiban. Paham? Yang namanya hak dan kewajiban harus kita sadari seimbang atau setara. Paham ya? Yang namanya hak dan kewajiban itu harus kita pahami, kita sadari seimbang atau setara. Nggak boleh yang namanya kita itu kelebihan hak ataupun sebaliknya kelebihan kewajiban. Contohnya, kita kan sering menggunakan kendaraan bermotor ya Mas ya, entah itu motor atau mobil. Nah, ketika kita menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, itu kita punya hak. Hak kita apa di jalan raya? Hak kita adalah bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Setuju nggak? Setuju. Nah, selain kita punya hak untuk merasa aman dan nyaman ketika di jalan raya, kita punya kewajiban di jalan raya. Kewajiban kita ngapain, Mas, kira-kira? Menaati peraturan lalu lintas. Good, mentaati peraturan lalu lintas. Nah, Lintas. itu kan menunjukkan bahwasanya yang namanya hak dan kewajiban itu selalu seimbang, selalu beriringan, selalu setara. Paham ya? Oke, Paham. ataupun ketika bimbel saat ini, Mas, Mas Rehan punya hak untuk mendapatkan materi yang berkualitas dari para tentor di bimbingan Cakra Academy. Nah, selain Mas punya hak, Mas juga punya kewajiban di bimbel. Kewajiban Mas apa kira-kira? Nggak ada ki. Betul sekali, mantap. Good, paham ya? Jadi ketika ada Paham, tentor yang paham. sedang menjelaskan, Mas mendengarkan, itu sama saja sudah menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang tadi. Paham? Paham. Mantap. Kemudian kita itu sebagai warga negara, Mas, sudah sepatutnya mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Paham? Jaminan sosial itu kayak BPJS. Oke ya, BPJS. Ada KIP, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada ini, tolong menolong ekonomi. Paham ya? Tolong menolong ekonomi. Nah, Mas, tadi Apa itu, Mas? ada dua konteks tolong menolong. Yang pertama tolong menolong apa tadi? Apa Ingat ya? nggak? Lupa ya? Ayo. Tolong menolong yang ada di dalam sila kedua tadi, ayo. Tolong menolong kemanu, Tolong kemanusiaan. betul. Sila kedua itu tolong menolong kemanusiaan. Siaan. Kalau sila kelima tolong menolong Ekonomi. ekonomi. Paham ya? Tolong menolong ekonomi itu contohnya ya menolongnya itu berkaitan dengan perekonomian, Mas. Yang dapat membuat seseorang itu punya penghasilan. Misal, Hmm. aku punya usaha. Usahaku bangkrut gara-gara pandemi COVID kemarin. Oke ya. Ya. Tiba-tiba Mas Rehan datang ke aku. Ini Mas Tegar, tak kasih uang buat ngembangin usaha lagi. Itu namanya tolong menolong ekonomi. Ekonomi. Jadi kebermanfaatannya itu untuk supaya orang lain bisa punya penghasilan. Atau semisal aku pengangguran, oke ya. Aku nganggur terus Mas Rehan itu orang sukses ya.
Kemudian Mas Rehan datang ke aku, ayo Mas ikut aku kerja. Atau ayo Mas, ini ada lowongan pekerjaan. Nah, ketika aku di situ bekerja, maka apa yang sudah Mas Rehan lakukan, itu adalah tolong menolong ekonomi. Paham toh? Nah, Paham, kemudian paham. tolong menolong ekonomi itu biasa diwujudkan dengan kalimat agar dapat berdiri sendiri. Paham ya? Jadi ketika seseorang itu sudah punya penghasilan, maka dia itu bisa berdiri sendiri. Tidak lagi membebani orang lain. Sampai sini ada yang nanyakan nggak? Paham, paham. Paham ya? Jadi ingat, Paham. tolong menolong ekonomi itu diwujudkan dalam kalimat biasanya agar dapat berdiri sendiri. Atau ada fenomena seperti yang saya contohkan tadi. Aku punya usaha, mau bangkrut, kamu bantu, maka usahaku nggak jadi bangkrut. Itu contohnya. Kayak gitu, paham ya? Selanjutnya ada ini sorry, sederhana. Bentar-bentar. Ini ada sederhana ya, Mas ya? Bentar. Ekonomi sederhana. Bukan, bukan. Nah, ini poin tersendiri Oh, sebenarnya. Jadi kalau ada orang atau pejabat ya, itu punya gaya hidup yang bermewah-mewahan, boros-borosan, maka itu melanggar sila kelima, Mas. Paham ya? Jadi sila kelima itu menuntut kita supaya kita bisa sederhana. Atau oke ya, rajin menabung. Ini pernah keluar di dalam soal tahun kira-kira 2020. 2020, 2019 ada itu. Terkait dengan rajin menabung. Itu. Kebanyakan orang banyak yang bingung, Mas. Wah, rajin menabung itu sila keberapa? Karena kan aneh ya. iya. Kok tiba-tiba rajin menabung sila keberapa? Nah, rajin menabung itu adalah sila kelima. Karena berkaitan dengan gaya hidup sederhana. Sederhana. Paham? Paham. Terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Misal, pernah nonton film bajakan, Mas? Sering. Sering, sama. Nah, apa yang kita lakukan berdua ini, itu melanggar sila kelima, karena kita tidak bisa menghargai karya orang lain. Paham ya? Ketika produsen film tadi, itu filmnya dibajak, dan justru kita itu menonton film bajakannya, apakah si pembuat film ini bisa mendapatkan keuntungan? Tidak, tidak. Tidak. Margin keuntungannya semakin tipis ya Mas ya, karena kan filmnya dibajak, Ya, tapi masyarakatnya malah nonton film bajakan. Akhirnya film aslinya nggak laku. Nah itu namanya tidak menghargai karya orang lain. Atau misal mencontek, wah kita sering lah ya Mas ya. Wis seko SD, SMP, SMA, wis seneng jangan ditanya nyogok. lagi itu, Mas. Betul kan? Terus lah iso ditanya nih itu wis membudaya ya Mas yo. Wes gak tabu lah nek masalah contek mencontek wes ada lah dengan berbagai macam Mm-mm. cara trik udah kita lakukan ya. Nah itu ternyata melanggar sila kelima Mas kayak gitu. Ya, Atau pernah ketika kita di pasar misal menawar harga jual dengan harga yang sangat murah itu adalah pelanggaran juga. Tidak menghargai karya orang lain. lain. Paham ya? Paham, Ingat paham. sila kelima itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Paham ya? Paham. Kesejahteraan. Oke. Ingat yang namanya kesejahteraan itu bisa kita raih dengan cara apapun itu. Misal hukum yang adil. Ingat ya, hukum yang adil itu termasuk dalam sila kelima. 5. Paham? Kita mendapatkan Hukum yang pendidikan yang adil. layak. Itu tentunya akan membawa kita pada kesejahteraan. Raan. Kira-kira sepakat nggak, Mas? Orang yang sekolah dengan nggak sekolah itu eh, peluang suksesnya lebih besar yang mana kira-kira? Yang sekolah. Tentunya yang sekolah ya. Ya, Kalau peluang suksesnya lebih besar orang-orang yang nggak sekolah, tentunya sekolah nggak laku dong kalau kayak gitu. Paham ya? Karena sudah terbukti secara fakta bahwasanya orang sukses itu kebanyakan memang orang-orang yang memang sudah mengenyam pendidikan secara layak. Sehingga yang namanya pendidikan, ini ya, itu dapat membawa yang namanya kesejahteraan. Oke ya. Kesehatan juga. Orang berpendidikan tok percuma. Orang punya pekerjaan tok percuma. Tapi nek dia nggak sehat percuma, ya kan? cuma Percuma.
Ya, kesehatan itu juga akan membawa pada kesejahteraan dan lain Heeh. sebagainya. Oke, untuk sila-sila Pancasila apakah dapat dipahami dengan baik, Mas Rehan? Sejauh ini bisa Sejauh ini aman lah ya. aman. Kalau aman, coba tak kasih contoh. Misal, Mas, ada aksi pengeboman, oke ya, ada Ya, aksi pengeboman. Kemudian pengeboman tadi itu membawa banyak sekali korban jiwa. Kira-kira itu pelanggaran sila keberapa aksi pengebomannya? kedua, Good, kedua, karena melanggar hak asasi manusia. siap. Kata kuncinya tadi ya Mas ya, menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Jiwa. Kalau semisal ada kasus pengeboman, kemudian kasus pengeboman ini tadi dilandasi karena adanya sentimen beragama terhadap umat beragama lain. Kira-kira sila keberapa? Ke satu, Satu. Paham ya? paham. Pagi, ada orang bakar hutan. Dia nggak tahu, Mas, di tengah hutan itu ternyata masih ada orang. Akhirnya orang yang ada di tengah hutan tadi ikut terbakar. Nah, kira-kira si pelaku pembakaran hutan ini tadi melanggar sila keberapa? Kedua, Dua, good. Paham ya? Walaupun dia nggak sengaja, oke ya, tapi dia ya, membunuh manusia. Paham? Kayak kemarin, Mas, paham. kejadian mahasiswa UGM yang viral. Ada mahasiswa UGM dari ekonomi, oke ya, itu barusan dugem, mabuk. Kemudian mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi di area Oh, Jalan Palagan. Dengar ya ceritanya ya. ya, Nah, akhirnya nabrak mahasiswa UGM juga, jurusan hukum. Nah, walaupun dia itu menabrak mahasiswa lain dan akhirnya menimbulkan nyawanya hilang, itu melanggar sila kedua. Walaupun dia di situ nggak sengaja. Oke ya, tidak ya, ada niatan membunuh secara sengaja. Tapi yang jelas dia membunuh orang. Itu melanggar sila kedua. dua, Paham ya? Kalau semisal Mas, paham. orang eh, membakar hutan, kemudian pembakaran hutan tadi itu menimbulkan asap yang sangat banyak sehingga mengganggu area sekitarnya. Itu kira-kira melanggar sila keberapa? Sila kelima kayaknya. Kenapa sila kelima? Karena mengganggu kesehatan. Oke, oke ya, masuk ya. Boleh, boleh. Masuk, boleh Selain kan? mengganggu kesehatan, Mas, yang terpenting di situ ini, Mas. Oke ya, yang namanya membakar hutan, yang asapnya itu sampai kemana-mana, kenapa kok melanggar sila kelima? Karena yang jelas ini, Mas. Oke ya, Ya, ya. dia itu membakar hutan cuman atas dasar kepentingan pribadinya saja. Paham ya? Dia pengen untungnya saja, untung demi dirinya saja. Tapi di situ Hmm. dia melalaikan kewajibannya. Untuk apa? Ya tadi, tidak membakar hutan. Dan bahkan lebih jauh lagi, merugikan masyarakat sekitar. Paham ya? Paham. Oke, tak kasih lagi, masih banyak, santai aja. Misal Mas, eh, ada mahasiswa demo. Mahasiswa demo itu sesuai dengan sila keberapa? Mahasiswa demo. Oh, oh, Sila keempat. sila keempat. Good. Tapi kalau semisal para demonstran tadi itu melancarkan aksi demonya dengan cara-cara yang arogan, misal dengan membakar halte bus. Oke ya. Ya. Kira-kira melanggar sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima. Bagus. Paham ya? Ya. Kenapa? Karena dia tidak sadar hak dan kewajiban. Kenapa begitu? Karena Mas, orang lain yang semula bisa menikmati
fasilitas halte bus tadi dengan baik, dan lalu kemudian halte busnya dibakar, kira-kira orang yang ingin menggunakan halte bus, haknya dilanggar enggak? Dilanggar. Dilanggar. Oke ya, haknya dilanggar. Artinya di situ si pembakar halte bus itu tidak sadar hak dan kewajiban. Paham toh? Paham. Oke. Contohnya lagi misal, Mas. Kamu punya guru. Gurumu itu kuat, sehat, gagah. Di kemudian hari, gurumu itu sedang membawa buku yang sangat banyak. Oke ya. Ya. Kemudian kamu menawarkan bantuan ke gurumu. Pak, Bu, Iya. tak bantu membawa buku. Kira-kira itu sesuai dengan sila keberapa? Kedua. Yakin kedua? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Jawabannya bukan sila kedua. Kenapa Dilanggar. begitu? Ingat tadi Mas, ada kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya apa? Tadi, gurumu orangnya sehat, kuat, gagah. Paham ya? Oh ya, Nah, ya, dia itu bisa membawa buku, tapi kemudian kamu tolong. Nah, itu tolong menolongmu bukan tolong menolong kemanusiaan, tapi tolong ya, menolong ya, ya. supaya barang bawaannya itu menjadi lebih proporsional atau adil. Paham ya? Nah, maka tolong menolongmu yang kamu lakukan terhadap gurumu tadi itu adalah sesuai dengan sila kelima. Ingat, keadilan sosial. Adil itu dapat kita maknai proporsional. Proporsional itu artinya sesuai dengan porsi kita. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Pertanyaan. Sesuai porsi. Jadi ketika kamu menolong gurumu yang kuat, gagah, berani, ganteng tadi, membawa buku, itu tolong menolong sila kelima. Paham ya? Paham. Nggak masuk yang ini ya Mas ya, bukan masuk tolong menolong Ya, menolong, tapi tolong menolong supaya tercipta yang namanya keadilan di situ. Tadi supaya barang bawaannya jadi lebih proporsional atau sesuai dengan porsinya, alias seimbang. Paham ya? Itu paham. tadi Mas. Atau semisal Mas, gurumu itu orangnya difabel, paham ya? Dia pakai kursi roda. Ya, Nah, di suatu saat kamu menjumpai gurumu itu sedang kesusahan dalam, oke ya, kesusahan dalam membawa barang bawaannya. Kemudian kamu ya. inisiatif untuk menolong gurumu tadi. Pak, Bu, tak bantuin bawa barang bawaannya supaya Bapak Ibu tidak kesusahan ketika membawa kursi roda. Itu kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Paham ya? Jadi ketika Ya, ada seseorang yang memang benar-benar kasihan di situ, kemudian kamu tolong, itu namanya tolong menolong kemanusiaan. Tak ulang lagi ya, ketika kamu menjumpai seseorang yang memang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oke ya, untuk menjalankan aktivitas normalnya sendiri, maka kemudian kamu tolong, itu namanya tolong menolong tiaan. kemanusiaan. Misal kamu menjumpai mbah-mbah, mbah-mbah tersebut, mohon maaf fisiknya sudah rentan, penglihatannya sudah tidak nampak lagi, pendengarannya juga kurang, sudah rungon lah nek wong Jawa. Kemudian kamu membantu menyeberangkan jalan mbah-mbah tadi. Nah, itu adalah tolong menolong kemanusiaan. Tiaan. Paham? Paham. Oke. Ada yang nanya kan nggak? Belum, belum. Oke, clear ya, aman ya. Aman. Oke, lanjut ke ini Mas. Nah, benar-benar ada yang tipu. Nah, kita pahami konsep-konsep yang ada di dalam sila ketiga ini. Jadi cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, patriotisme itu adalah bagian dari sila ketiga, Mas. Cinta tanah air itu sederhananya dapat kita pahami sebagai mencintai seluruh produk dalam negeri. Entah itu barangnya,
jasanya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, keindahan alamnya, budaya lokalnya, dan lain sebagainya itu. Oke? Misal hari ini kita menggunakan kaos lokal pride ya Mas ya. Entah itu maternal disaster atau Starcross atau merek-merek lokal yang lainnya. Nah, itu namanya cinta tanah air. Atau semisal kita sering menggunakan Gojek. Gojek itu kan karya anak bangsa ya Mas ya. Gojek itu Ya, kan termasuk layanan jasa juga. Nah, ketika kita menggunakan Gojek, itu cinta tanah air. Kemudian berbicara sumber daya manusia. Jadi kita itu harus mencintai SDM Indonesia. Misal, Mas, kamu pengen bangun rumah, terus tukang-tukangnya itu dari dalam negeri, nah itu termasuk dalam cinta tanah air. Paham ya? Atau misal kamu punya pacar, pacarmu itu orang asli Magelang Tulen ya, orang Magelang, ya, atau orang Indonesia lah yang penting. Itu namanya cinta tanah air. baik. Paham ya, Mas ya? Karena Ya. pacarmu itu adalah Indonesia kayak gitu. Ini Tapi yang kalau dibahas eh, Persatuan Indonesia, Mas. betul, ini bagian dari Ya, persatuan Indonesia. Paham ya? ya, Oke. Kemudian SDA, sumber daya alam. Kita menggunakan minyak asli Indonesia, menggunakan batu bara asli Indonesia, dan lain sebagainya itu. Keindahan ya, alam. Misal Mas, kamu baru pusing belajar, akhirnya kamu pengen healing. Healingmu itu ke Raja Ampat. Berhubung Raja Ampat itu masih ada di dalam negeri, nah itu cinta tanah air. Atau hmm, misal kamu baru stres, bingung, oke? Akhirnya kamu melampiaskannya dengan cara TikTok di Gunung Sumbing. Suka mendaki gunung nggak, Mbak? Mas? suka, suka. Suka? Udah Ya. kemana aja? Sumbing pernah, Sumbing terus pernah. Merbabu, Merbabu udah Merbabu, pernah. nah, Perahu, Bismo. Tahu pernah. Wah, mantap. Expert nih ini. Sebenarnya Sama nggak teman-teman. nganu, mana? Sama teman-teman. Iya, sama teman-teman. TikTok atau camp, Mas? Ada yang TikTok, ada yang camp. Kalau TikTok mana soal? TikTok biasanya ke perahu. Sumbing juga Perahu. pernah TikTok. Sumbing TikTok. Wah, sangar. Pernah. Sumbing itu kan termasuk Seven Summit di Jawa nggak sih? Oh ya. Jateng Iya, ya? iya. Seven Summitnya Jateng ya? Tinggi itu. Sumbing itu kan sampai Tinggi, 3.000 lumayan. lebih. Ya kan? Nah, TikTok udah Iya. kenceng wis gile. Nah, Pegel. pegel loh. Nek merbabu Pegel-pegel ya. jangan coba-coba ya Mas ya, merbabu wah, kesel. Iya. Merbabu Kesel 2 kali camp betul. terus, Mas. Gimana? Merbabu 2 kali camp terus. Camp terus ya. Soalnya kan Iya. treknya lumayan panjang ya dan agak-agak Iya. lah dalamnya. Kalau kita tektok wah, mesake dengkule iso jebol. Enak, Nek. enak di camp yuk, Mas. Enak di camp ya emang ya nek merbabu Iya. ya. Merbabu. Kalau naiknya bayar berapa tuh Mas kalau merbabu tuh? Aku malah belum pernah ya kalau merbabu tuh. Merbabu kemarin via Swanting 100.000. Itu sama ojek. Udah sama ojek. Ojek. Iya. Ojek ini sampai mana? Ojeknya sampai itu apa? Pintu rimba. Oh, pintu rimba. Ya, Oh, lumayan ya berarti ya. lumayan, lumayan. Lumayan banget, Murah-murah Mas. berarti itu. Maksudnya kan sampai pintu rimba Mas. udah nyicil perjalanan lumayan lah ya. Ya, Itu. online-nya 75 kalau nggak salah. Online itu 75. Terus, ya. 65 apa? 65, Mas. Bukannya anu ya Mas yo. Merbabu tuh harus anu yo. Online yo Iya, registrasinya. Ya toh? registrasi online terus di sana juga ulang. Regis ulang. Bayarnya bisa Regis offline juga ulang. berarti. Bayarnya di nganu di online itu. Pertama di online terus diulang itu bayar lagi. Oh alah. Oke oke paham Dua paham. kali. 2 kali berarti yo. Soalnya aku pengalaman dulu itu ke Selo udah pernah booking online, cuman belum dibayar online. Di sana Heeh. nggak kelis namanya, Oh iya harus toh Mas. dibayar online dulu. Oh, berarti syarat supaya kita itu di list di daftar mereka itu adalah bayar online yo. Bayar online. Oke oke, I see. Paham paham. Iya. Terus puncaknya mana Mas? Puncaknya itu.
apa? Genteng Songo. Genteng Songo. Genteng Songo Paling terus tinggi apa itu ya? kalau kita trek Genteng Songo ya emang yo daripada yang lainnya Genteng yo. Songo kayaknya Mas. Iya yo. Genteng Songo. Ada 3 puncak toh? Iya, ada ketiga puncak. Syarif, Genteng Songo sama apa ya lupa ya Si- namanya. Oh, oh, aku lali Mas Yan. Pokoknya si Jimnya ngono itu. Itu, udah, kita Itu. lanjut ya ke materi Mas ya. Nah, Lanjut. ketika Mas Raihan TikTok untuk menikmati keindahan alam itu cinta tanah air, paham ya? Kemudian di Ya, Magelang ini ada budaya lokal yang masih lestari nggak Mas? Misal kok Jatilan, Gedruk. jadilah ini Mas. Ini lagi latihan di anu di depan rumah nih. Oh iya toh, Iya. kok Maaf kalau suaranya anu enggak? ke distract suaranya. Masuk nggak Oh, suaranya? enggak ini Mas, enggak dengar apa-apa Enggak. ini. Aman aman. Aman Oh, berarti. baru latihan toh? Iya, baru latihan batu 17-an. Oh mantap. Nah, kamu ikut nggak? Enggak. Besok Oh enggak soalnya loh. nganu ke Semarang tuh Mas, tanggal 17 sih. Ospek. Oh, buat apa ke Semarang? Ada PKKMB-nya, Ospek. Bos. Ospeknya itu. Oh, Ya, PKKMJ-nya. oh, oh. Oke, oke, mantap. Berarti eh, jadi apa yang kamu lestarikan di situ adalah cinta tanah air. Selanjutnya, Iya. Mas, ada nasionalisme. Nasionalisme itu cinta kebangsaan yang tinggi dan diwujudkan melalui kecintaan kita terhadap identitas nasional. Identitas nasional itu apa aja? Tira, bahasa, lagu, lambang, semboyan, kemudian ada Pancasila, ada UUD, ada NKRI, dan budaya nasional. Nah, ini ya Mas ya. Bendera, bahasa, lagu, lambang, semboyan, Pancasila, UUD, NKRI, dan budaya nasional. Nah Mas, bendera kita apa? Bendera kita? Merah putih. Merah putih. Bahasa kita? Indonesia. Oke. Lagu kita? Indonesia Raya. Good. Lambang kita? Garuda. Oke. Semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Mantap. Nah, jadi ketika soal itu membawa kata kunci salah satu dari ini, maka itu adalah nasionalisme. Paham ya? Nah, terkhusus terkhusus budaya nasional ya dapat disebut sebagai nasionalisme ketika dipamerkan kepada pihak asing. Paham ya? Terkhusus budaya nasional itu punya ketentuan sendiri, Mas. Ketentuannya apa? Ketentuannya budaya nasional itu dapat disebut sebagai nasionalisme, maka dia harus dipamerkan pada pihak asing. Budaya nasional contohnya kayak apa? Batik, keris, Ya, wayang, gamelan, tari kecak, saman, dan masih banyak lagi. Nah, kita ambil contoh batik. Misal hari ini aku menggunakan batik, Mas. Nah, batik yang ya, aku gunakan pada bimbel hari ini itu enggak nasionalisme. Paham ya? Karena pada malam hari ini tidak ada pihak asingnya. ya, Tidak ada ya. warga negara asing. Asing. Misal di sini ada warga negara asing yang sedang menonton kita, dan kebetulan di sini saya menggunakan batik, maka batik yang saya gunakan itu adalah nasionalisme. Wisnu. Paham ya? Jadi ingat, Paham. ketentuan ini hanya berlaku khusus untuk budaya nasional. Selain budaya nasional, nggak berlaku ketentuan ini. Misal, Meh 17-an itu kan biasanya desa-desa mengibarkan bendera merah putih agak buat ya Mas Yo. Nah, ketika Ya, di desa itu mengibarkan bendera merah putih, maka pada dasarnya desa itu adalah desa yang nasionalis. Paham? Atau paham, misalnya paham. dari ketika kamu eh, sekolah Mas, SMA, itu kan sering menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak Mas? Sering, sering. Sering. Nah, lagu Indonesia Raya yang kamu nyanyikan atau sekedar kamu dengarkan dengan khidmat itu adalah nasionalisme. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian Pancasila. Nah, Pancasila itu nggak sebatas hanya hafal saja. Alias nggak sebatas hanya menuturkan saja.
tapi sampai pada pengamalannya atau implementasinya. Paham ya? Misal, Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah mengimplementasikan sila pertama. Misal, kamu menghormati umat beragama lain di desamu. Nah, ketika kamu sudah bertoleransi dengan umat beragama lain di desamu, maka kamu pada dasarnya sudah nasionalisme. Kenapa? Karena toleransi umat beragama itu adalah bagian dari implementasi Pancasila. gila. Paham ya? Dan Pancasila adalah bagian dari identitas nasi. Yo, no. Paham nggak sampai sini? Atau Paham. misal lagi, kamu sedang ada masalah dengan teman-temanmu, kemudian kamu menyelesaikannya dengan cara yang kepala dingin ya, dengan cara musyawarah misalnya. Nah, ketika kamu bermusyawarah dengan teman-temanmu, itu adalah nasionalisme. Kenapa? Karena musyawarah adalah bagian dari Pancasila. Pancasila. Dan Pancasila bagian dari identitas nasional. Yo, no. Paham ya? Termasuk ketika Paham. kamu mentaati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Mas. Itu termasuk dalam nasionalisme. Paham? Kemudian Paham. mentaati putusan pengadilan yang berlaku. Itu juga nasionalisme. Listen. Paham toh? Oke. Ada yang kan nggak untuk ini? Belum, belum. Aman ya? Kemudian Ya, ini Mas, bela negara. Bela negara itu definisinya adalah sikap dan perilaku untuk mempertahankan keberlangsungan negara. Oke ya, keberlangsungan negara. Keberlangsungan itu maksudnya adalah kedaulatan atau kemerdekaan negara. Jadi kita itu sebagai warga negara, Mas, punya kewajiban. Untuk apa? Untuk tetap mempertahankan bagaimana sih negara ini tetap bisa merdeka, tetap bisa berdaulat, tetap ada. Paham ya? Nah, itu adalah bela negara. Nah, bela negara itu punya dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kemudian juga, Mas, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu diatur 4 bentuk bela negara. Oke ya. Ada belajar PKN, oke oh ya. ya, Belajar ya, pendidikan kewarganegaraan. Termasuk hari ini, Mas. Malam hari ini kita sedang bela negara. bela Kenapa? negara. Karena wawasan kebangsaan itu bagian dari materi PKN atau pendidikan Pancasila. Sila. Ada wamil wajib militer. Ya, jadi kalau negara kita mengadakan program wajib militer bagi tiap-tiap warga negaranya, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut. Tapi selama ini negara kita tidak pernah memberlakukan kebijakan wajib militer. Karena memang ada dua faktor. Yang pertama, negara kita terhindar dari wilayah rawan peperangan. Oke ya. Ya, Yang kedua, rakyat kita sudah banyak. Kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu yang namanya wajib militer. Biasanya negara wajib militer itu negaranya yang rakyatnya dikit dan negaranya itu negara yang rawan konflik. Gitu. Kemudian ada pengabdian sebagai seorang TNI, baik itu wajib maupun tidak wajib ya. Kalau tidak wajib itu kita mendaftarkan diri untuk jadi anggota TNI, itu namanya yang tidak wajib tadi. Kalau wajib ya negara itu mewajibkan kita. Oke ya. Atau semisal negara itu bagi orang-orang yang sudah TNI ya Mas ya, negara itu punya misi tertentu, ya, punya tugas tertentu yang diberikan kepada anggota TNI. Nah, itu adalah bagian dari ini tadi, pengabdian TNI secara wajib maupun tidak wajib. Kalau tidak wajib tadi kita yang mendaftarkan diri, tapi kalau yang wajib itu bagi orang-orang yang sudah jadi TNI, yang memang harus melaksanakan tugas dari negara. Misal tugas pengamanan, tugas ke Papua, dan lain sebagainya. Oke. Terakhir, pengabdian sesuai profesi. Misal, saya sebagai seorang tentor di sini punya kewajiban memberikan pengajaran kepada Mas Rehan. Nah, maka ketika hari ini saya sudah mengajar Mas Rehan, hari ini saya sudah bela negara. Karena saya sudah menjalankan pengabdian sesuai dengan profesi saya sebagai seorang tentor. Begitupun kamu, Mas. Kamu hari ini sebagai seorang siswa. Oke ya, jadi profesimu hari ini sebagai seorang siswa. Kamu hari ini sudah menjalankan kewajibanmu sebagai seorang siswa dengan sangat baik, yaitu dengan
mendengarkan, dan juga mencatat. Nah, ketika kamu sudah mendengarkan, itu namanya sudah bela negara. Karena kamu sudah mengabdi sesuai dengan profesimu sebagai seorang siswa. Paham ya? Berarti profesi apapun itu ya, Mas? Betul, profesi apapun itu. Paham ya? Terus Ya, nanti contoh soalnya gimana? Contoh soalnya itu nanti ada narasi atau kalimat yang membawa embel-embel profesi. Misal disebutkan oke. profesi A. Kemudian juga dijelaskan profesi A itu kewajibannya apa. Terus si A itu sudah menjalankan kewajiban profesinya. Nah, itu adalah bela negara. Paham ya? Oke. Ya, Jadi merujuk pada profesi tertentu dan di situ juga diceritakan terkait dengan kewajiban profesinya. Itu pasti merujuk pada bela negara. Terakhir, patriotisme. Patriot itu kan sikap kepahlawanan yang seperti apa? Rela berkorban, pantang menyerah. Rela berkorban itu nggak hanya jiwa kita ya, jiwa raga kita ya, tapi harta kita dan juga gagasan kita. Yang tentunya jiwa raga kita, harta kita, gagasan kita itu kita korbankan demi kemajuan bangsa kita atau demi kebaikan bangsa kita. Itu namanya patriotisme. Kalau Isma. pantang menyerah ya kita menunjukkan sesuatu yang ulet ya Mas ya, pantang menyerah. Kemudian kata kunci terakhir adalah sikap dan perilaku untuk melebihi kewajiban profesi. Misal, kamu tahu Bobon Santoso, Mas? Bobon Santoso ya. Oh ya, dia profesinya adalah Tahu. YouTuber. Sepakat ya, Ya, dia YouTuber. Kemudian Bobon Santoso, Mas, itu ternyata punya rasa kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap masyarakat 3T. Oke ya, 3T itu kan ya, terdepan, terluar, dan apa? Tertinggal ya. Nah, masyarakat 3T itu masih belum mendapatkan gizi yang layak. Akhirnya Bobon Santoso terjun langsung di tengah-tengah masyarakat 3T untuk memberikan bantuan makanan di sana. Nah, apa yang dilakukan Bobon Santoso itu patriotisme. Karena itu melebihi kewajibannya sebagai seorang YouTuber YouTuber. yang seharusnya memenuhi gizi anak-anak di Indonesia itu siapa sih, Mas? Pemerintah. Pemerintah, bukan seorang YouTuber, tapi di situ YouTuber. dia mau. Nah, itu namanya patriotisme. Ismu. Ingat, kalau melebihi profesi itu patriotisme. Ismu. Kalau sesuai profesi namanya apa tadi? Bela negara. Ya negara. Sudah bisa bedain ya? Ya, Mantap. Good. Kemudian, eh, ini ada unsur dasar bela negara ya, Mas ya. Nanti tak kirim modulnya aja, ini nggak perlu dikerjakan, intinya itu. Nggak perlu dibahas terlalu dalam ya. Intinya ini, unsur dasar bela negara itu ada cinta tanah air ya. Indikatornya ini. Ada 5 indikator. Menjaga tanah, pekarangan, dan lain sebagainya ini. Kemudian bangga terhadap bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Pokoknya kalimat kunci atau indikator-indikator yang ada pada unsur dasar ini, silakan dipahami. Kalau mampu dihafalkan. Oke ya. Kemudian ya. ini kesadaran bangsa, yakin pada Pancasila, terus rela berkorban, kemampuan awal bela negara, dan terakhir mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke ya. Nah, kenapa sih Mas kok di dalam unsur dasar bela negara ini kok seolah-olah ada aspek cinta tanah air, ada aspek nasionalisme juga ini ya, ada aspek patriotisme juga. Nah, kenapa begitu? Ya karena Mas, sebetulnya yang namanya cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme itu adalah bagian dari konsep bela Negara. negara. Paham ya? Oke, nanti cuman sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Porsinya itu gimana? Ya sesuai dengan kata kunci yang sudah saya jelaskan tadi. Paham ya? Kalau cinta tanah air berkaitan dengan produk tadi, kalau nasionalisme berkaitan dengan identitas tadi, kalau bela negara berkaitan dengan ini tadi, kalau patriotisme berkaitan dengan ini tadi. Paham ya? Good. Terakhir, Mas, kita berbicara integritas. Paham ya? Integritas ada 9 nilai. Dan masing-masing nilainya itu dibalut dengan dimensi. Oke ya. Ada dimensi inti,
dimensi etos kerja, dan dimensi sikap. Dimensi inti ini terdiri dari 3 nilai integritas. Jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Paham ya? Nah, kemudian kalau dimensi etos kerja itu ada kerja keras, paham? Ada mandiri, ada sederhana. Itu etos kerja. Kalau sikap itu ada adil, berani, dan peduli. Nah, jujur itu artinya dia terbuka. Paham ya, terbuka. Apa yang dia katakan itu sesuai dengan, mohon maaf, apa yang dia pikirkan itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kalau semisal seseorang diberikan amanah, kemudian dia mengerjakan sesuai dengan amanah tadi, maka itu bertanggung jawab. Jawab. Nah, kalau disiplin itu biasanya berkaitan dengan waktu atau pakaian atau ketaatan pada aturan. Itu namanya disiplin. Paham ya? Ya. Kerja keras gampang ya itu ya. Mandiri ya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, itu namanya mandiri. Sederhana ya sederhana, kita nggak boleh hedon, nggak boleh berlebih-lebihan ketika berpakaian dan lain sebagainya. Adil artinya kita tidak memilih-milih. Oke ya, misal kamu sebagai atasan mas, sebagai seorang ASN, kamu punya posisi atasan, kamu punya banyak sekali jabatan, mohon maaf, kamu punya banyak sekali bawahan. Nah, tapi ketika ada bawahanmu itu, yang banyak sekali tadi, kamu tidak membeda-bedakan, itu namanya adil. Kemudian berani. Kalau berani itu artinya kamu itu berani untuk menentang sesuatu yang tidak tepat atau sesuatu yang salah. Kamu tentang. Itu namanya berani. Terakhir peduli. Kalau peduli ya peduli. Kamu penuh dengan rasa simpati ataupun empati. Nah, sampai sini dulu Mas. Adakah yang ingin ditanyakan? Hmm. Kalau unsur dasar bela negara itu eh, apakah semuanya itu harus dipelajari, Mas? Atau Enggak. mungkin ada beberapa? Nah, kalau ini nggak perlu dihafal ya Mas ya. Yang penting kamu sering baca aja. Oke ya. Ya, Ini kan pasti ada kata kunci yang sekiranya dapat membantu. Misal, kita bahas yakin pada Pancasila. Ada indikator di sini Pancasila, Pancasila, musyawarah, Pancasila. Ya udah, pasti dia ini. Paham ya? ya, Kesadaran bangsa dan negara. Ya pokoknya indikator mana yang sekiranya itu menunjukkan sesuatu yang bikin kita sadar terhadap bangsa dan negara kita. Oke? Apa ini? Ini nasionalisme Mas betulnya. Oke ya. Jadi kalau ada kata kunci seperti ini yang mengarah pada nasionalisme, oke ya, itu adalah ini. Paham? Cinta tanah air. ya. Ya tadi, ketika kamu bangga terhadap produk bangsa Indonesia, mencintai produk dalam negeri, memberikan kontribusi dan kemajuan bagi bangsa, menjaga tanah pekarangan seluruh ruang wilayah Indonesia, itu adalah cinta tanah air. Ayo. Misal, kamu ikut ronda. Oke ya. Ronda itu kan bagian dari menjaga tanah pekarangan seluruh ruang wilayah Indonesia, Mas. Oke ya. Jadi ketika kamu sudah ronda, itu sejatinya kamu cinta tanah air. Paham ya? Ya, Atau semisal kamu ketemu kelitih atau begal, terus kamu nangkep ngajar kelitihnya, kamu bawa ke kantor polisi, itu adalah cinta tanah air. Paham ya? paham, Kemudian paham. ini memberikan kontribusi dan kemajuan bagi bangsa. Itu termasuk cinta tanah air. Misal ada atlet ya, atlet itu sampai menang di kejuaraan internasional, otomatis dia mengharumkan nama bangsa dong. Maka dia cinta tanah air karena Air. dia sudah berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita. Paham ya? Ingat tadi kalau nasionalisme itu intinya adalah terkait dengan identitas nasional. Luna. Paham ya? Kemudian rela berkorban. Nah, pokoknya sesuai dengan kata kunci tadilah, Mas. Oke ya? Itu. Ada lagi yang menanyakan? Belum, Belum. Oke. Kalau belum. begitu saya kirimkan modulnya ya, Mas Yo. Ya, ya. Handout.
Bentar-bentar yang mana ini? Oke, bisa kamu cek ini adalah handout-nya ya, materinya. Sudah Dikirim saya di mana nih? kirimkan di kolom chat. Coba, bentar-bentar, masih loading. Nah, coba Mas, dibuka ya. Kamu dulu SMA-nya mana Mas? SMA 3 aku, Mas. 3 Magelang. Iya, Mantap itu. Geologi kamu kepikiran masuk, pengen masuk geologi Mas? tertarik aja, Mas. Pengen Tertarik, pengen bekerja di sektor apa? pertambangan itu. Ya, betul. Jos itu. Dulu saya tuh punya cita-cita kayak kami nih, maksudnya pengen bekerja di sektor pertambangan Mas. Angen-angenku dulu itu pengennya masuk SMK. SMK 2 Iya, Depok, Tim Bayu itu Mas kalau kamu tahu. Nah, itu kan terkenal ya dengan jurusan pertambangannya ya. Dan relasi dari SMK 2 Depok ke pertambangan itu sangat bagus sekali. Banyak perusahaan top-top itu yang langsung menggait siswanya ketika lulus dari SMK 2 Depok. Nah, semisal selesai dari SMK 2 Depok, rencananya saya itu pengen kuliah di UPN, lanjut untuk hmm. memperdalam ilmu pergeologian. Tapi apa harap Tuhan mengarahkan saya ke jalan yang lain. Jadi nggak masalah ya. Udah kebuka tuh Mas. Ya, Mas. Oke. Nah, Sudah. silakan untuk Google Form-nya tadi kamu buka lagi ya Mas ya. Linknya masih sama. Soalnya juga masih sama. Silakan dikerjain ya. Dikerjain lagi. Kalau kamu pengen lihat catatan yang ada di dalam handout-nya juga boleh. Paham ya? Iya, Silakan dikerjakan lagi untuk tadi. Belum ini kelihatan Mas. kok tadi kata apa? Belum, eh, belum. manunya kunci jawabannya belum ya? Belum. Oke, kalau belum silakan Yang kerjain tidak lagi. dapat Waktunya diupdate. sama ya, 7 menit ya. Iya, yang Berarti nanti ini bawa. selesai di berapa? 7 tambah 2, 8, 19 ya. Sip. Silakan Iya. kerjain dulu, Mas. Kalau ada pertanyaan bilang ya. Ya. Good. Kayaknya. Udah, Mas. Mantap. Kita coba bahas ya, Mas. Yuk. Oke. Sik, sik, Mas. Apa mau lagi? Nah, kelihatan ya ini ya. Nomor satu. Andi berasal dari keluarga yang sangat berada. Namun kekayaan tidak membuat ia menjadi angkuh, ia paham. Setiap individu punya Ya. hak
dan hak dan kewajiban yang kewajiban. setara. Kira-kira sila keberapa? Kelima, Sila 5. Good. Paham ya sudahan ya? Itu paham. kata kuncinya. Ada yang naikkan nggak nomor 1? Hmm, Pokoknya Mas, biasanya kata kunci itu ada di kalimat akhir. Tapi kita tetap kata jangan kunci lengah ada ya. di. Oh, iya. Oke ya, ada kalimat akhir. Tapi kita tetap jangan lengah untuk tetap membaca kalimat dari atas. Paham ya? Ya, Oke, itu. Jangan lengah pokoknya. Karena nggak mesti di kalimat akhir, cuman kebanyakan kalimat akhir kayak gitu. Soal-soal yang saya jumpai kayak gitu. Jadi tetap jangan lengah, tetap baca di kalimat atas sampai bawah. Kemudian nomor 2, dalam menjalankan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama. Salah satu penerapan yang mencerminkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tampak pada tindakan berikut ini, yaitu tampak dalam tindakan di masyarakat berikut ini. Yang tepat yang mana? ya. Yang Yang D atau E? E, E. E. Kenapa nggak yang D, Mas? Yang D itu juga bagian dari proses bermusyawarah loh. Ada Lebih proses tepat yang diskusi. E. Kenapa lebih Di tepat yang masyarakat. good? Paham ya? Di masyarakat. Kita memang harus jeli, Mas, ketika memahami soal yang berbasiskan higher ordinary thinking skill atau HOTS. Oke ya? Jadi soal-soal HOTS itu memang menuntut kita supaya kita itu mampu menganalisis soalnya dengan tepat, cermat, kayak gitu, akurat gitu. Oke ya? Masyarakat. Ya, Jadi setiap konteks, entah keluarga, diri kita sendiri, masyarakat, sekolah, pemerintahan, penegak hukum itu pasti punya konteksnya sendiri-sendiri. Paham ya? Punya jawaban ya. sendiri-sendiri. Kalau semisal konteksnya kita ubah adalah pemerintahan, jawabannya yang mana? Yang D. Yang D. Paham ya? Good. Ya, Kalau yang A itu sila keberapa Mas kira-kira? penerapan wajib pajak. Wajib pajak itu kelima. 5. Good. Oke ya. Pemerintah daerah mengundang perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi dalam forum diskusi. Itu keempat juga nggak sih. Keempat, aspeknya apa? Masyarakat, Men- pemerintah, atau mana? Pemerintah Pemerintah. as Betul ya. Jadi, ya, jadi opsi yang B dengan opsi yang D itu sama. Aspeknya pemerintah. pemerintahan. Paham ya? Ya, Islam 4. Yang C. Jaminan pemerintah sosial. berupaya jaminan jaminan sosial sila kelima. Sila 5. Paham ya? Jaminan Ya, sosial sila kelima. Apalagi di sini diwujudkan untuk masyarakat itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Adil makmur. dan makmur di sini merujuk pada sila 5, merujuk pada kesejahteraan. Ingat ya, Ya, adil sila kedua dengan adil sila kelima pasti berbeda jauh. Adil sila kedua itu untuk kemanusiaan, untuk menjunjung tinggi martabat atau hak asasi manusia. manusia Nah, kalau sila kelima itu adil supaya sejahtera. terang. Paham ya Mas ya? Kemudian, ya udah jawab berarti. Aman ya? Oke, oke. Nyaman. Paham toh? Betul kan jawabanmu Paham. Mas? Ini ya. Oke. Nomor 3. Dalam sebuah desa yang sedang mempersiapkan acara Hari Kemerdekaan, kepala desa tidak mengambil keputusan secara sepihak. Ia mengundang seluruh ketua RT, tokoh muda, tokoh agama, dan lain sebagainya untuk duduk bersama dalam sebuah prosesi musyawarah. Dalam rapat tersebut, setiap peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan usulan. Setelah seluruh pendapat terkumpulkan dan dipertimbangkan, bla 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 bla. Kemudian berdasarkan bacaan di atas, sila keempat Pancasila tercermin dalam kalimat yang mana? Yang C. Good, yang C jawabannya. Paham ya? Kenapa yang C? Semua peserta musyawarah diberikan ruang menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil ini. Ada kata kuncinya. Ingat ya Mas ya, tipsnya adalah HOTS ya, itu kaitkan
kata kunci soal dengan opsi jawaban. Kata kunci soal harus ada di dalam kalimat opsi jawabannya. Paham ya? Ya. Walaupun opsinya semuanya nampak tepat, tapi opsi yang celah yang memuat kata kuncinya. Kata kuncinya kan ini ya. Paham toh? Diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan usulan, kemudian setelah itu barulah dipertimbangkan supaya bisa disepakati secara bersama-sama. Kalau opsi yang lainnya kan nggak ada. Ya kan? Opsi yang lainnya Ya. malah mendengarkan dari tokoh masyarakat yang ia percaya kan nggak ada di dalam soal ya. Rapat desa dilaksanakan cepat dengan cepat, nggak ada di dalam konteks kalimat itu. Yang C ada, yang D. Nah, ini malahan keputusan akhirnya ditentukan kepala desa. Wong sudah bermusyawarah, tapi di akhir malah kepala desa itu kan percuma. Ngapain harus Ya. menghadirkan masyarakat yang banyak kan? Yang E, seluruh warga menyetujui rencana acara karena sudah diumumani, nggak ada kaitannya sama sekali. Nah, maka jawaban yang tepat yang C. Paham ya? Karena kata Ya. kunci yang ada di dalam bacaan ini itu terkandung di dalam opsi jawabannya. Paham ya? Ingat soal HOTS itu cara menandakannya seperti itu, Mas. Cara menjawabnya seperti itu. Kalimat kata kuncinya itu harus ada di dalam opsi jawabannya. Oke. Kemudian nomor 4. Raka bekerja sebagai seorang jurnalis. Tugas utamanya adalah menggali serta menyampaikan informasi dengan akurat dan dapat dipercaya kepada publik. Tindakan tersebut mencerminkan penerapan sikap apa? Bela negara. Jawabannya yang mana? Ada dua bela negara. Yang B, Good yang B. Kenapa nggak yang C? karena bela negara itu hanya anu, hanya mengerjakan sesuai profesinya kan. Oke, tak tak tambahin dikit ya. Ingat, bela negara Ya. itu nggak cuma pengabdian profesi, tapi tadi ada misal belajar PKN, ya kan? Ya. Ada sebagai TNI, ada wajib militer dan terakhir pengabdian profesi. Nah, berhubung di sini tuh membahas profesi, nih ya, bentar, spidolnya mana ini? Nah, pertama dia bahas profesi, kemudian dijelaskan tuh tugas keprofesiannya ngapain. Nah, ini pasti merujuk pada bela negara. Kenapa jawabannya nggak yang C? Karena yang C itu nggak ngomongin amanah. Apakah di dalam kalimat ngomongin amanah? Ya. Nggak. Yang diomongin kan hanya sebatas melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban profesi. Profesinya. Paham ya? Oke. Ya. Terus, terakhir Mas. Dina tidak berhasil menyelesaikan proyek penting tepat waktu karena dua rekannya tidak memenuhi tanggung jawab seperti apa yang diharapkan. Namun, kata kunci, alih-alih menyalahkan mereka atas keterlambatan tersebut, Dina memilih untuk mengevaluasi alur kerja tim dan memberikan pelatihan. Jadi si Dina ini, Mas, adalah seorang ketua yang bijaksana. Dia itu proyeknya gagal, tapi alih-alih dia itu menyalahkan timnya yang tidak kompeten, dia justru mengevaluasi anggota timnya. Supaya apa? Supaya anggota timnya itu kompetensinya bisa meningkat dan anggota timnya itu bisa memperbaiki kinerjanya supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali ke depannya. Paham ya? Jadi Ya. ini integritas apa? Integritas inti. Yang C. Yang C. C. Tanggung jawab. Tanggung jawab Tanggung jawab sebagai apa? sebagai ketua. Ketua Betul. tim apa ya? Oh, oh, Mana tuh? ketua tim. Paham ya? Iya. Tanggung jawabnya sebagai seorang ketua tim. Tadi ya, ketua bijaksana yang tanggung jawab itu ya jangan menyalahkan tim, tapi justru harus bisa mengevaluasi dan membuild up timnya supaya timnya jadi tim yang keren kayak gitu. Paham ya? Ya. Oke. Nah, sampai sini sudah dapat dipahami tuh, Mas? Paham. Clear ya? Oke, Clear. silakan latihan-latihan soal yang ada di dalam modul yang sudah dikirimkan itu, Mas, silakan dikerjakan ya. Kemudian kalau ada yang
Menurut Mas susah, silakan dikonsultasikan di grup. Oke. Pokoknya ini kan sudah mendekati ujian ya Mas ya. Saran saya Ya, cepat-cepat pahami materi, kemudian langsung latihan soal. Pokoknya banyakin latihan soal. Silakan tryout tryout. Oke ya, entah dari bimbel ini ataupun platform yang lainnya terserah. Oke ya. ya, Kan. Kemudian kalau ada soal-soal yang memang Mas tidak pahami, silakan tanyakan di grup. Boleh banget. Oke ya, entah itu TWK, TIU, TPKP, tanyakan di grup aja. Oke ya. ya, Silakan, kami terbuka banget 24 jam pokoknya. Oke, Mas? Nah, sebelum siap. kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan, Mas? Tidak ada, Aman ya? aman. Kalau aman, kita foto dulu, Mas. Screenshot dulu ya. Yuk, Ya, screenshot. Guyu sih, Mas. Yuk, satu, dua, tiga. Good. Oke, itu saja ya, Mas ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya pada malam hari ini. Kita lanjut besok itu ya. ya. Pokoknya tetap Besok, semangat. Gimana? besok ini TWK malam juga, Mas. Apa, Cek, tak coba cek jadwal dulu ya, Mas ya. Ya, Bentar-bentar. Tadi di grup, oke, oke, belum ada jadwalnya ya. Ini nih. Tadi itu aku udah dikasih jadwal sama adminnya. Sabtu besok itu TWK pagi, Mas. pagi. Oh, Ya, oh, jam 8 sampai jam 9.30. Oke ya. Pagi aman tuh, Mas, pagi? ya, aman, aman. Oke. Kalau pagi-pagi nggak nganu, Mas. Nggak pergi kemana gitu, apalagi weekend gitu. Enggak, Aman ya. Nggak TikTok ke gunung lah ya. aman, aman. Oke. Kalau aman, kita akhiri sampai pertemuan ini. Kita lanjutkan besok itu pagi ya, Mas ya. Tetap semangat Ya, pokoknya, Mas, untuk meraih cita-cita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari, Mas. Oke.